yang terhormat Bapak Teten Mas Duki. Kita punya waktu sekitar 60 menit, Bapak. Untuk itu saya mendengar juga Bapak ada acara lain setelah pemaparan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kesempatan kami berikan kepada Bapak. Silahkan, saya silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Ibu Dr. Kusuma Tuti, Ketua STIE ITS, dan juga moderator kita, Profesor Dr. Insinyur Surahman Surya Atmaja, dan Bapak Ibu peserta webinar kuliah umum yang berbahagia. Digitalisasi di Indonesia sudah menjadi kebijakan nasional, sebagaimana disampaikan Pak Presiden pada 3 Agustus 2020. Ada 5 langkah arahan Presiden untuk mempercepat digitalisasi. Yang pertama adalah percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan layanan internet. Yang kedua, menyiapkan roadmap transformasi digital untuk sektor strategis. Dan yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, menyiapkan SDM talenta digital. Dan 5, menyiapkan regulasi dan skema pendanaan atau pembiayaan secepatnya. Saya kira akselerasi digitalisasi bagi UMKM merupakan bagian dari percepatan menuju Indonesia digital, juga sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 agar UMKM dapat bertahan sekaligus didorong memiliki daya saing. Tadi saya kira Ibu Destri sudah menyampaikan bahwa di tengah pandemi COVID sudah terbukti UMKM yang sudah terhubung ke platform digital, ke ekosistem digital yang bisa bertahan bahkan tumbuh ya 27%. Nah, saat ini saya kira baru 21%, saya koreksi tadi dari industri baru 13. Ini sudah 21% kalau pakai data dari IDEA, ya, dari Asosiasi E-commerce. Itu udah 13,7 juta pelaku UMKM yang sudah terhubung ke platform digital, dan target kita di tahun 2024 itu adalah 30 juta ya, pelaku usaha yang saya kira program ini juga sekaligus untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional yang didominasi oleh UMKM. Nah, kami berharap dengan terhubungnya ke digitalisasi, ya, ke ekosistem digital, itu sebenarnya ini bagian daripada untuk scaling up kapasitas usaha mereka, termasuk juga untuk memperkuat daya saing produk mereka. Karena banyak UMKM dari pengalaman pendampingan oleh kami, daerah, dan juga teman-teman dari platform digital, UMKM yang bisa bertahan di marketplace online itu hanya yang memang punya kapasitas yang cukup untuk bisa merespon kebutuhan konsumen. Yang kedua, produknya memiliki daya saing. Nah, ini yang saya kira penting. Nah, upaya percepatan digitalisasi ini sekarang sedang kami gerakkan, dan saya kira ini sudah didukung dengan infrastruktur digital yang dikembangkan pemerintah selama ini lewat jaringan 4G, proyek Palapa, dan lain sebagainya. Nah, ini juga saya kira perkembangan pengguna digital Indonesia yang terus meningkat, serta
lanskap digital Indonesia yang kuat. Saya kira di presentasi saya mungkin di slide-nya bisa dilihat, ya. Saya tidak perlu detail. Lalu pandemi COVID yang membuat perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sejak triwulan 2 2020 dan juga masih berlanjut sampai saat ini. Namun saya kira tren ekonomi membaik. Bisa dilihat, saya kira bagaimana di kuartal 4 kita masih tahun lalu ya masih terkontraksi, tapi kuartal 1 sudah mengalami perbaikan. Nah, tadi saya kira sudah disampaikan pemulihan ekonomi UMKM ini di dalam situasi pandemi ini menjadi sangat urgent karena 60% kontribusi APBN kita dari UMKM, terutama yang paling signifikan yaitu penerapan tenaga kerja. Nah, hampir 97% penyerapan tenaga kerja diserap oleh sektor UMKM. Nah, memang harus diakui dampak pandemi COVID yang dihadapi UMKM sangat signifikan, terutama dengan pembatasan mobilitas masyarakat yang memicu penurunan permintaan, ya, sehingga mengakibatkan banyak UMKM yang omsetnya turun, penjualan turun, dan akhirnya berdampak kepada pembiayaan mereka, cash flow mereka. Nah, ini yang saya kira program pemerintah bagaimana mengadres masalah ini, baik dari hulu, dari hilir, ya, dari hulu, dari aspek cash flow, dari masalah cash flow, pemerintah sudah menyiapkan program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, termasuk penyediaan modal kerja KUR yang murah. Ya, tahun lalu untuk yang super mikro bisa 0% ya sampai akhir tahun. Tahun ini KUR cuma 3%, dan saya kira tadi Bu Destri sudah menyampaikan yang paling bergairah kredit sekarang justru UMKM. Ya, dan tahun ini kita opsinya naikkan menjadi 253 triliun. Nah, digitalisasi ini sudah menjadi satu program nasional yang kita sampaikan, dan di masa pandemi ini adalah akselerasi, ya, percepatan. Kita berharap dengan perubahan perilaku konsumen yang sekarang bukan hanya pandemi, tapi kita prediksi ke depan belanja lewat online ini akan menjadi pola konsumsi yang baru, ya, karena banyak insentif di platform digital, sehingga ini juga bisa lebih memudahkan, bahkan bisa lebih murah, dan ini mau tidak mau akan mendorong UMKM harus melakukan transformasi, adaptasi dengan situasi market yang baru. Nah, kami pemerintah adalah tugasnya mendampingi mereka, menyiapkan mereka untuk siap go digital. Jadi bukan hanya soal akses digitalnya saja, tapi bagaimana kapasitas produksinya, termasuk juga daya saing produknya. Nah, kalau kita lihat datanya, terjadi peningkatan transaksi di e-commerce itu tadi, ya, dari 2019 sampai 2020 secara year on year meningkat 29,6%, ya, di kuartal 1, dan di kuartal 1 2021 BI juga mencatat tadi transaksi e-commerce
mencapai 548 juta dengan nilai 88 triliun. Jadi masing-masing meningkat 99% dan 52% secara year on year. Saya kira ini cukup optimis lah untuk bagi pemerintah, termasuk juga bagi pelaku UMKM untuk segera hijrah dari offline ke online. Meskipun begitu, ya banyak UMKM yang ke ekosistem digital, tapi banyak lagi yang masih harus kita dorong. Selain itu, tantangan tadi untuk mendorong digitalisasi, saya kira masih banyak yang terkait dengan literasi digital. Ini menyangkut dengan SDM, karena SDM kita ini di UMKM kan banyak yang uneducated people, karena 99,6% kalau omset dinaikin 2 miliar setahun, maka ada 99,6% usaha mikro. Nah, mikro ini banyakkan informal, pekerjanya sendiri atau melibatkan anggota keluarga, sehingga kalau mereka harus jualan di online juga, ya selain ada masalah literasi digital, tapi juga ada masalah kekurangan SDM, ya karena mereka di satu sisi harus memproduksi, tapi di sisi lain harus juga jadi marketing dan di online harus cepat reaksi. Nah, tapi tidak masalah, saya kira kita bisa mengembangkan dropshipper dan reseller. Dan saya kira banyak anak-anak muda sekarang, baik mahasiswa atau lulusan kampus yang belum dapat pekerjaan, yang sekarang menjadi penjual produk-produk UMKM di online. Ini juga sangat membantu. Nah, ini yang kedua dari kapasitas produksi, ini kita harus kembangkan, mana UMKM yang bisa masuk ke pasar digital nasional atau ke unicorn, bahkan yang global. Kita ada kerjasama dengan Lazada, Shopee, dan Amazon, Alibaba untuk retail ekspor melalui platform digital global. Dan mana yang bisa masuk ke lokal. Nah, sekarang saya kira dengan pemerintah daerah, kita sedang menggalang supaya ada dikembangkan, ini juga saran dari teman-teman IDEA, dari Asosiasi E-commerce, agar daerah juga dikembangkan platform-platform digital daerah. Ya, supaya UMKM yang kapasitas produksinya hanya cukup mungkin untuk satu kabupaten jualannya, ya bahkan mungkin satu kecamatan atau daerah-daerah captive tertentu, itu ada yang sendiri. Nah, sekarang juga mulai dikembangkan, saya kira platform-platform digital yang homogen. Ya, dan di tengah pandemi, saya kira ada 30 inisiasi baru, ya aplikasi digital baru yang banyak membantu pedagang bakul di pasar, misalnya supaya bisa jualan online, para tukang jahit, ya untuk misalnya mendapatkan pelanggan lewat online, termasuk juga warteg-warteg, ya sekarang sudah terhubung ke platform digital. Bahkan secara khusus lagi, misalnya Duanyam itu satu platform digital yang homogen untuk produk-produk handcraft. Nah, ini saya kira nanti akan berkembang. Jadi memang kita harus lihat kapasitas usahanya, lalu juga disesuaikan dengan captive marketnya. Ya, ini saya kira penting, ya supaya memang jangan sampai platform digital itu juga hanya dikuasai oleh mereka yang punya kapasitas produksi besar dan yang punya daya saing produk yang tinggi. Nah, ini kita harus kembangkan. Jadi market digitalnya yang kita harus kembangkan. Ada market pemerintah kita sekarang, di mana 40% produk UMKM harus menyerap produk UMKM. Belanja pemerintah, ya, dan lembaga itu harus menyerap produk UMKM, termasuk BUMN.
ini juga harus menyerap produk UMKM lewat pasar digital BUMN. Jadi saya kira digitalisasi itu yang jadi keniscayaan. Saya kira ada banyak ya proses-proses peningkatan literasi digital yang sudah kami lakukan bersama teman-teman e-commerce. Ada banyak materi yang sudah kita siapkan, misalnya di edukukm.id, itu saya kira materi-materi yang untuk pembelajaran online bagi UMKM. Masyarakat UMKM bisa mengakses lewat edukukm.id. Selain itu juga terdapat beberapa kanal pembelajaran lainnya seperti onboarding umkm.id yang dikembangkan oleh BI ya. Itu saya kira sudah cukup baik. Nah, berbagai pengaturan kebijakan digitalisasi telah diterbitkan juga beberapa aturan oleh otoritas yang mencakup berbagai area seperti tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, kami Menteri Koperasi, UMKM, dan Menteri Perdagangan dan Menkominfo sekarang sedang ditugaskan untuk menyiapkan regulasi jangan sampai ada lagi kasus-kasus terutama di platform cross border ya yang melakukan dumping ya produk-produk UMKM import ya masuk ke market digital nasional dan memukul UMKM kita. Ya, seperti yang beberapa waktu lalu dan kami sudah tegur pengelola platformnya dan sampai sekarang lumayan nurut lah. Tapi regulasinya lagi kami siapkan, yaitu pengaturan mengenai data informasi yang disediakan bisnis online dan mendukung pertukaran data antar pemerintah pusat, daerah, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, juga pengaturan implementasi standar nasional respon code untuk pembayaran atau KRIS. Ini juga saya kira penting untuk mendorong. Jadi digitalisasi bukan soal marketnya, tapi kan juga termasuk di payment systemnya yang cashless. Saya kira ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin dalam waktu dekat nanti dalam waktu dekat revisi PP nomor 80 tahun 2019 akan segera selesaikan. Nah, pemerintah telah menyusun roadmap digitalisasi UMKM dengan target UMKM digital secara bertahap ya dari saat ini 13,5 juta atau 20%. Nanti pada tahun 2022 meningkat menjadi 9 juta, 2023 24,5 juta, dan 2024 30 juta. Artinya setiap tahun ini kita harus menyiapkan 5 juta. Dan itu artinya apa? Artinya kita harus mendampingi usaha mikro. Ya, usaha mikro yang punya potensi berjualan di online. Ini harus 5 juta setahun. Nah, ini nggak bisa sendiri. Ini BI harus bergerak, daerah harus bergerak, semua harus bergerak. Karena ini besar sekali effortnya yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, nah, selain penyusunan roadmap dan pelaksanaan berbagai program yang tadi sudah saya jelaskan, pada tahun ini kita telah meluncurkan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Saya kira BI juga menggerakkan seluruh perwakilan di Indonesia untuk bersama kami ya, bergerak untuk ya, selain belanja produk-produk
UMKM, produk lokal, juga secara tidak langsung melakukan akselerasi transformasi digital yang untuk memperkuat kelangsungan usaha, percepatan perputaran siklus ekonomi, mendorong semangat bangga produk lokal, ya, dan juga mendorong nation branding produk lokal unggulan, produk-produk UMKM artisan yang menjadi target dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun ini. Jadi produk-produk UMKM artisan di setiap daerah sekarang sedang kami dorong untuk masuk ke market yang lebih luas supaya ada scaling up terhadap mereka yang produknya sudah memiliki daya saing. Dan ini cukup bagus datanya, ya, sejak peluncuran program ini bulan Mei tahun lalu, jumlah UMKM yang onboarding, ya, sampai bulan Juni tahun ini ada 6,5 juta. Nah ini sama, saya kira angkanya selama 10 tahun sejak e-commerce eksis di tanah air itu sebelum pandemi hanya 8 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital. Nah, selama pandemi naik 6,5 juta hanya dalam beberapa 1 tahun lah. Ya, jadi ternyata pandemi COVID ini ada hikmahnya. Nah, Ibu Sri Mulyani selalu mengatakan bahwa di dunia Indonesia dikenal sangat reformis karena setiap ada krisis Indonesia melakukan perubahan struktural di bidang ekonomi. Saya sih sederhana bilang kalau susah kepepet, nah baru berubah. Kira-kira apa Indonesia? Tapi bagus, ya, berubah secara positif, melakukan perubahan struktural ketika menghadapi situasi sulit itu sudah menjadi ciri khas kita, hebat, ya. Jadi mau melakukan perubahan. Nah, saya kira itu saja yang ingin kita sampaikan. Intinya sebenarnya kita sudah siap masuk ke market digital. Kita sudah harus siap produk-produk UMKM mendominasi market digital, baik yang di dalam negeri maupun di luar. Dan diprediksi ekonomi digital kita pada 2025 itu kan terbesar di Asia Tenggara, ya, sekitar 1.800 triliun value-nya. Nah, jangan sampai ini nanti malah diserbu produk asing. Nah, karena itu berbagai usaha untuk menyiapkan UMKM kita agar mereka siap go online dan siap bertarung, ya, bisa bertahan bahkan berkembang, itu yang harus menjadi target program digitalisasi. Jadi bukan sekedar menyiapkan infrastruktur, bukan sekedar bisa onboarding, tapi tidak bisa sustain. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teten Mas Duki atas paparannya. Mohon maaf Bapak sebelum kita lanjut bahwa hari ini Bapak tidak bisa berlama-lama dengan kami. Ada acara lagi? Ya, mohon maaf. Ya. Nanti ada tim kami yang mengikuti acara ini untuk nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilanjutkan dengan Pak Hanung Harimba, Deputi Usaha Kecil dan Menengah, lalu juga ada Pak Agus Santoso, staf khusus kami. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Teten Mas Duki. Mari kita berikan aplaus dulu buat Pak Teten. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Ibu, Bapak, Saudara hadirin peserta webinar nasional yang saya hormati, sampailah pada sesi tanya jawab. Setelah Bapak Menteri tadi menyampaikan paparannya, dan sesi tanya jawab ini delegasikan kepada dua narasumber kita, yaitu Bapak Hanung Harimba Rahman sebagai Deputi Menteri Bidang UKM dan Bapak Agus Santoso sebagai staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya tadi melihat di fitur Q&A ada 4 penanya. Ya. Oleh karena itu, saya akan coba bagi sesi tanya jawab ini dalam 2 sesi saja. Sesi pertama dengan 3 penanya, saya ambil dari fitur Q&A. Kemudian nanti sesi berikutnya, saya akan meminta para hadirin untuk bertanya, baik melalui Q&A atau melalui fitur chat. Baik, Pak Hanung Harimba Rahman dan Pak Agus Santoso, terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk melanjutkan sesi tanya jawab ini. Saya mulai saja dari pertanyaan pertama dari Ibu Chef Rahmiyanti SEMAK. Beliau adalah dosen dari Universitas Banten Jaya Serang. Beliau bertanya bahwa krisis yang dialami pandemi COVID-19 ini perekonomian Indonesia sangat terpuruk katanya Pak, terlebih untuk UMKM. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya agar bantuan UMKM merata di setiap daerah dan beban bunga yang rendah? Itu satu. Yang kedua, mengapa UMKM belum dimaksimalkan keberadaannya di setiap daerah? Itu pertanyaan dari Ibu Chef Rahmiyanti, Bapak. Pertanyaan kedua dari Bapak Wasi Bagasworo. Beliau adalah dosen tetap di STIE Indonesia Banking School. Izin bertanya, sejauh mana peran Bank Indonesia dan Departemen terkait UMKM mengenai pemberian kredit modal kerja dan kelonggaran pembayaran kredit yang timbul sebagai dampak COVID-19. Jadi mungkin tadi disampaikan Pak Menteri adalah paket-paket relaksasi ya Pak ya. Nah yang terakhir pada sesi ini ada kawan kita dari jauh, dari Tembilahan, Pak Agus Maulana dari Universitas Islam Indragiri Tembilahan Riau Bapak. Beliau bertanya, bagaimana BUMDes, mungkin yang dimaksud adalah badan usaha milik desa ya Pak ya, yang berpola UMKM dapat dikolaborasikan pada setiap jenis usaha berdasarkan potensi desa masing-masing. Salam dari Pak Agus Maulana, dosen FIB Universitas Islam Indragiri Tembilahan Riau. Demikian Pak Hanung dan Pak Agus. Saya persilahkan siapa dulu nih yang mau menjawab atau menjelaskan. Ya. Waktu kami silahkan Pak. Deputi aja Pak, silakan Pak Deputi. Baik dulu. Pak Agus, Pak mohon Deputi. izin Pak Agus ya, yang terhormat moderator Prof. Surahman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin saya mewakili Pak Menteri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi dari para hadirin. Yang pertama terkait dengan bagaimana memeratakan program program bantuan pemerintah. Jadi saya ingin sampaikan bahwa justru program kita ini target utamanya adalah untuk memeratakan Bapak Ibu sekalian. Contohnya adalah mengenai program BPUK, bantuan bagi bantuan produktif bagi usaha mikro, gitu ya. Itu semacam hibah yang sudah dimulai programnya tahun 2001. Nah, justru yang kita lakukan adalah kita mencoba memeratakan. Salah satu kriteria dalam program ini adalah
UMKM yang menerima bantuan ini adalah yang belum bankable. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk upaya kita bagaimana memeratakan. Karena apa? Karena inilah yang kelompok ini yang belum tersentuh dari program-program yang lain. Contohnya program restrukturisasi pinjaman gitu ya. Nah itu kelompok-kelompok ini belum dapat. Maka kita buatlah program tersebut. Jadi memang justru kita program-program yang kita lakukan saat ini mencoba untuk menjangkau kelompok-kelompok yang belum tersentuh. Jadi pemerataan itu menjadi concern kami semua, Pak. Nah, itu tadi contoh yang kita lakukan. Kemudian ada program-program lagi yang ingin menyentuh kelompok-kelompok yang belum terakses perbankan, gitu ya. Yaitu adanya program KUR Super Mikro, gitu ya. Bunga pinjamannya di bawah 10 juta tanpa agunan. Dan persyaratannya sangat mudah, karena ini kita harapkan bahwa ini bisa menjangkau kelompok-kelompok yang tadinya belum bankable. Nah, ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu sekalian bahwa justru dalam program-program yang kita lakukan saat ini untuk mengatasi krisis ini, kita justru mencoba menjangkau seluruh UMKM, kita coba ratakan. Nah, programnya sangat beragam. Kalau untuk kelompok-kelompok yang sudah bankable, misalnya itu programnya adalah restrukturisasi pinjaman. Kemudian termasuk pemberian subsidi bunganya selama di restru. Nah itu program. Terus kemudian ya program-program yang lain adalah program-program program-program untuk pemberdayaan mereka, onboarding dan sebagainya. Nah itu contoh-contoh yang kita lakukan. Nah kemudian mengenai optimalisasi UMKM oleh daerah. Nah ini memang PR kita bersama Bapak Ibu sekalian. Kita mencoba mengkoordinasikan lebih ketat lagi. Ada beberapa daerah yang sangat aktif untuk mengembangkan UMKM-nya, misalnya Jawa Tengah. Ya, kalau kabupaten, di level kabupaten itu ada kabupaten seperti Banyuwangi gitu ya. Mereka sangat berhasil mengembangkan. Ini memang belum merata karena memang kalau kita kita berpegang pada undang-undang mengenai kewenangan, pembagian kewenangan, usaha mikro itu kewenangannya ada di kabupaten, Pak, gitu ya. Sementara kapasitas fiskal di daerah itu tidak sama satu dengan yang lain. Dan persepsi dari tiap-tiap daerah ini tidak sama. Gitu ya. Ada yang menganggap bahwa unit ini tidak terlalu penting. Gitu ya. Nah ini yang coba kita dorong, kita bangun kerjasama dengan teman-teman di daerah untuk membangun pusat-pusat, untuk memberdayakan aparat-aparat di sana. Antara lain kita membentuk PLUT, semacam mini SMESKU gitu di daerah, namanya Pusat Layanan Terpadu UMKM. Ini ada di 70 daerah. Ya, itu salah satu upaya-upaya kita supaya pemerintah daerah ini lebih aktif lagi memberdayakan UMKM-nya. Nah, itu program-program. Kemudian ada program-program juga yang kita kerjasamakan dengan berbagai platform, Pak Ibu sekalian, platform-platform digital untuk mendorong mereka lebih memberdayakan melalui digitalisasi. Kita roadshow nih ke beberapa daerah gitu ya, bekerja sama dengan UMKM. Salah satu yang akan kita luncurkan segera ini adalah program klinik UMKM gitu ya. Itu di kota-kota yang kedua terbesar di tiap-tiap provinsi. Itu kita lakukan bekerja sama dengan e-commerce, beberapa e-commerce. Nah, itu berapa langkah. Jadi memang kita ketahui bersama ada tiap daerah ini akan berbeda bagaimana mereka memberdayakan UMKM. Tapi itu kita coba atasi dengan meningkatkan berbagai program kerjasama dengan daerah, dan kita juga memberikan DAK, Pak. Salah satu DAK itu salah satunya untuk itu supaya kapasitas daerah dalam membina UMKM-nya ini meningkat. Nah itu kurang lebih jawaban saya. Kemudian dari Pak Bagaskoro mengenai kredit untuk mengenai kredit ya, perkreditan ya. Ini ada berapa skema kredit yang kita kita kemarin kita bantu untuk kita relaksasikan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak UMKM kita ini yang kesulitan membayar kreditnya, maka itu kita ada program untuk restrukturisasi pinjaman. Selain itu juga kalau data kemarin kita lihat bahwa sebagian besar UMKM kita ini kan income-nya harian gitu ya. Income-nya harian dan mereka itu tidak punya tabungan lebih dari sebulan, kalau salah kurang dari sebulan rata-ratanya. Nah,
program BPUM ini diantaranya adalah untuk mengatasi hal tersebut supaya mereka aset-aset produktifnya mereka ini tidak habis. Maka kita dorong ada satu program yang itu yang kita sebut BPUM. Nah, hal lain yang kita lakukan juga untuk membantu mengenai pembiayaan bagi UMKM ini adalah khususnya untuk koperasi. Kita punya program, kita sudah mentransformasikan salah satu lembaga unit kami lembaga pengelola usaha bergulir. Jadi itu kita coba transformasikan mereka hanya fokus untuk membiayai koperasi. Kemarin kita dorong mereka untuk membantu likuiditasnya koperasi yang pada saat first wave dari pandemi ini banyak orang yang menarik pinjamannya gitu ya. Menarik pinjamannya karena bertepatan juga dengan hari raya dan sebagainya. Nah, ini untuk mengatasi itu kita membuat program hampir seperti bantuan pinjaman modal lunak lah begitu ya, seperti itu. Bunganya 3% kepada koperasi-koperasi supaya mereka tidak kolab. Nah, jadi pembiayaan ini jadi bagian penting dari kita untuk program selain tentunya program-program yang kita untuk meningkatkan kapasitas UMKM-nya sendiri. Nah, kemudian mengenai dari Pak Agus Maulana mengenai BUMDes gitu ya. Memang BUMDes ini ada pengelolanya sendiri, jadi ada kementerian desa yang mengembangkan ini. Nah, BUMDes itu sekarang sudah mendapat status hukum yang sudah mendapatkan status hukum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mereka bisa dianggap sebagai organisasi yang punya badan hukum yang pasti sehingga dia bisa melakukan kegiatan usaha. Ini sudah ditetapkan di Undang-Undang CK gitu ya. Nah, polanya tentunya nanti dalam banyak hal beberapa BUMDes itu juga bertransformasi jadi koperasi. Ada beberapa yang bertransformasi menjadi koperasi gitu ya. Ada juga yang tetap jadi BUMDes. Nah, ini mereka punya pola-pola sendiri yang dikembangkan oleh Kementerian Desa. Tentunya saya tidak bukan kapasitas saya untuk menjelaskan di sini ya mengenai bagaimana mengoptimalkan BUMDes tadi. Tapi tentunya mereka punya concern yang sama dan juga punya pola pembinaan yang terstruktur pastinya ya. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Mungkin Pak Agus ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin Pak Agus, monggo silakan Pak Agus. Cukup Pak, Deputi silakan. Lanjutkan Pak, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus. Waktu kita terbatas karena hari Jumat Pak Agus, Pak Anung, mohon maaf. Saya buka aja sesi kedua ini dengan dua penanya. Saya coba cari dari chat. Jadi tadi dari Q&A, ternyata dari Q&A masih banyak Bapak yang bertanya. Masih banyak, ada sekitar berapa? 12 sampai 15 penanya. Jadi mohon maaf karena waktunya sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu saya akan coba mencari dari chat feature aja ya Pak ya. Pertanyaannya begini katanya ke Bapak Menteri dari Pak Evin Suhada. Bapak Menteri, bagaimana pihak ketiga dapat diikutsertakan di dalam proses edukasi digitalisasi UMKM? Wah, ini berarti beliau pihak ketiga nih, Pak. Kami dari Koreasi Kari Raya Mulya. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Ibu bukan Bapak. Bapak. Ibu ya, Ibu Evi ya. Maaf, Ibu, maaf. Nah, Ibu ya, maaf Ibu, mohon maaf. Kemudian berikutnya dari Ibu atau Bapak Dwi Sasono ya, Bapak Dwi Sasono. Selamat siang Bapak, menarik tema akselerasi digitalisasi. Apakah ada roadmap program ini dan bagaimana peran perusahaan yang menjadi partner para UMKM ini guna mendukung roadmap tersebut jika ada? Itu saja mungkin Pak Hanung, Pak Agus, karena nanti ada satu yang akan kita minta dari tamu kehormatan untuk memberikan pendapat, saran atau pertanyaan dan sebagainya. Mohon Pak Hanung dan Pak Agus bersabar. Terima kasih. Monggo Pak Hanung dulu atau Pak Agus dulu nih? Boleh. Terima kasih Pak Prof. Jadi yang pertama dari Bu Evi Suhada. Kami kebijakan dari Pak Menteri untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan sebagainya ini
kita harapkan dari orang profesional, jadi dari pihak ketiga justru gitu ya. Kami tidak ingin dalam pelatihan yang sangat luas ini menggunakan resources internal. Jadi kami ingin justru membuka nih. Jadi kalau Ibu memang berminat, pengadaan di kita ini terbuka kok, tinggal masuk aja. Justru kita membuka seluas-luasnya, apa namanya, teman-teman itu terlibat, baik terlibat dalam apa namanya, kontrak kerja atau kerjasama. Jadi kami banyak bekerja sama juga dengan apa namanya, pihak-pihak lain seperti sekolah ekspor, kemudian juga dengan lembaga-lembaga seperti BNI dan sebagainya ya, dan platform e-commerce untuk melakukan kegiatan pelatihan. Tapi selain itu kami juga dalam pelaksanaan program yang kami handle sendiri, kami menyerahkan kepada pihak ketiga dan ini sangat terbuka. Kita kalau Ibu berminat ya langsung saja lihat di ini kan sekarang sudah dilakukan di LSPE ya, di Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa ini secara elektronik. Jadi lihat saja ke website kita, kalau Ibu berminat yang masuk daftarkan saja untuk ikut dalam pengadaan itu. Jadi kita sangat terbuka. Nah kemudian dari Pak Dwi Sasono nah memang ada kita roadmap kalau target ini sudah ada gitu ya. Mengenai tahapan-tahapannya memang masih dalam diskusi intensif antara kementerian apa namanya kementerian kita dengan teman-teman dari apa namanya dari perdagangan dan juga dari Kominfo gitu ya. Kita masih apa namanya menyusun agar ada kesepakatan bersama. Tetapi sebenarnya prinsip-prinsipnya sudah kita sepakati bersama. Prinsip-prinsipnya sudah kita sepakati bersama dan prinsipnya kita melibatkan sebanyak mungkin partisipasi dari masyarakat. Jadi tidak mungkin kita untuk mengembangkan ini, untuk mengembangkan ekosistem digital ini yang begitu luas, mengandalkan pemerintah saja yang tidak bisa gitu ya. Nah, pemerintah ini sebagai lebih banyak nanti sebagai apa namanya? Sebagai yang regulator gitu ya, membuat perencanaan, yang mengatur aturan main dan sebagai fasilitator yang lebih banyak begitu. Nah, ekosistemnya kita melibatkan dari BUMN, dari dunia usaha, perguruan tinggi dan sebagainya. Karena ini kan nanti akan dibangun pentahelix ya. Nah, kami sudah mencoba menyusun melakukan pendekatan-pendekatan yang klasternya lebih kecil yang nanti kita harapkan bisa kita replikasinya. Contohnya kita sedang buat namanya Hub Timur, Pak. Jadi kita ingin mengembangkan sistem e-commerce dan perdagangan untuk Hub Timur. Jadi produk-produk dari Papua dan sebagainya itu kita bangunkan ekosistemnya untuk dan logistiknya dan sebagainya. Nah, tempatnya nanti hub-nya itu ada di Bali, Pak. Gitu ya. Jadi produk-produk mereka nanti akan dikemas, di branding di situ, dijual di situ, dipasarkan di situ. Nah, itu semuanya digitalize, Pak. Kita sudah bekerja sama untuk logistiknya dengan beberapa platform gitu ya. Dan juga kita membuat logistik di Smesco, Pak. Itu ada fulfillment center, di situ basisnya logistik e-commerce juga. Nah, tapi sekali lagi kami tidak ingin bersaing dengan swasta. Bukan tujuan dari pemerintah untuk bersaing dengan swasta, gitu ya. Jadi pemerintah ini hanya akselerator atau inisiator gitu ya. Nah, tidak tujuannya untuk bersaing dengan swasta. Jadi kita mencari posisi yang tidak berkompetisi dengan swasta. Nah, itu terbuka untuk bekerja sama dengan teman-teman. Nah, ini kita bertahap, Pak. Jadi kalau konsep tadi sekali lagi secara secara dokumen hukum belum ada, tetapi kita sudah menyepakati ini bentuk-bentuknya dengan 3 kementerian mengenai tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dan kerjasama yang sudah kita kerjakan. Terima kasih. Mungkin Pak Agus ada yang ingin ditambahkan, Pak Agus? Iya, Pak Hanung, Pak Moderator. Mungkin saya nambahkan untuk mohon share di slide yang ke-17, bahannya Pak Menteri, itu tadi sedikit garis bawahi apa yang disampaikan Pak Hanung, roadmap digitalisasi 2021 sampai 2024. 17 ya. Ya ini mungkin nanti para peserta juga bisa mendapatkan bahan seperti ini. Seperti yang kita coba angle yang kita coba
perkuat adalah dari sisi pertama mengenai literasi digital UMKM-nya, kemudian kapasitas produksi, lalu kurasinya, yaitu kualitas produksi, dan membuka akses pasar. Jadi ini melibatkan banyak pihak. Nah, targetnya sampai tahun 2024 adalah 30 juta. Tadi Pak Hanung sampaikan kita tentu sedang pembahasan, tapi in the meantime 2021, 2022, dan 2023 kita juga sudah mulai fokus kepada upaya-upaya supaya dalam rangka onboarding digitalisasi. Ini kira-kira roadmap-nya. Terima kasih, itu saja tambahan dari kami, Pak Hanung. Dan Terima kasih Pak Agus, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanung, Pak Agus. Luar biasa penjelasannya. Baik, kami masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Nah, tapi untuk menyelang penanya berikutnya, kami minta dari tamu kehormatan ini, senior kita, Bapak Profesor Dr. Djoko Mulyono Santoso. Prof, waktu untuk Prof untuk menyampaikan pendapat, saran, atau pertanyaan dalam rangka webinar ini. Silakan, Prof. Mana Prof. Djoko? Prof. Sulaman, selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Prof. Kenduri dulu ya, karena merubah nama saya. Saya Djoko Santoso Mulyono. Maaf, Djoko Santoso Mulyono, maaf. Ya, kebetulan saya pernah bekerja di dunia perbankan yang mendalami masalah yang berkaitan dengan UMKM di BRI. Nah, salah satu yang ingin saya usulkan kepada Bapak-bapak dari Departemen Koperasi adalah, mohon Pak, dipikirkan konsep berikut. Karena waktu saya masih bekerja di BRI itu yang Anda tahu kan, BRI itu topnya pembiaya UMKM waktu itu. Nah, tolong dipikirkan Bapak-bapak, Pak Agus Santoso, Pak Hanung Harimba Rahman, what next? Jadi setelah tadi menarik sekali data-data dari Ibu Deputy Governor, Senior Governor tadi, bahwa bagus sekali pemaparannya, dan saya nanti mohon dapat rekamannya. What next tuh nanti setelah mereka bagus berputar tuh, mohon jangan dibiarkan sampai berapa jauh dia ada konsep untuk ditingkatkan menjadi pengusaha yang lebih tinggi. Itu yang dilakukan oleh Bambang waktu itu, sehingga bisa bukan hanya lagi UMKM tapi sudah menjadi korporat yang kuat. Itu saja komentar saya. Terima kasih, sangat terhormat saya diundang untuk ikut sebagai tamu kehormatan. Dengar. Bukan tamu kehormatan, Pak. Saya orang dalam langsung. Saya ketua senat. Gimana sih, Yuk? Ketua senat akademik, sama juga dengan tadi acara. Saya bukan tamu, Mas. Saya orang dalam. Apa pribumi. Baitul. Ya, saya orang dalam. Memang saya dulu kerja di bank, tapi mulai tahun ini dia lantik menjadi ketua senat. Dan Pak Hanung, Pak Agus Santoso, salam hormat saya kepada Pak Menteri ya, Pak Teten Mas Duki, yang aktif sejak 1998 dulu sebagai ICW. Tolong sampaikan salam hormat saya. Siap, Prof. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Djoko Santoso Mulyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat inspiratif sekali sebagai tambahan pengetahuan kita dalam mengikuti webinar ini. Baik, kami masih punya waktu, akan coba kami. Boleh sedikit komentar, Pak Prof? Monggo. Oh iya, monggo. Nuwun sewu Pak Agus. Silakan. Terima kasih tadi saran masukannya Pak Djoko, senior kami semua ini, senior banker senior. Sekarang ini, Prof, sedang kita coba kaji bersama dengan Bank Indonesia dan OJK untuk meningkatkan pembiayaan kredit usaha kecil menengah yang sudah bertahun-tahun dipatok 20%. Sehingga angkanya di perbankan itu nggak bisa lebih dari 20% tentunya.
berkisar di angka 19, sekian, 19, sekian terus bertahun-tahun segitu, sehingga untuk naik kelas pembiayaan ini menjadi concern kita juga. Kalau kita lihat negara tetangga, apakah itu di Vietnam, di Thailand, juga di Singapura, itu pembiayaan kredit usaha kecilnya itu sudah melampaui 30%, ada yang bisa 40% dan sebagainya. Nah, ini yang kita sedang coba dorong dengan Bank Indonesia, tentu dengan melihat mengkaji implikasi makronya bagaimana. Tetapi kita ingin memang ini bisa naik kelas, oleh karena itu selain kredit usaha kecil menengah ini kita targetkan di 30% rencananya, 30% jadi naik dari 20% menjadi 30%, juga jumlahnya akan kita tingkatkan menjadi 20 miliar untuk KUR, ya, KUR-nya 20 miliar. Memang itu akan ada konsekuensi subsidi bunga, karena pemerintah, Pak Hanung ini kan yang sempat menjadi KPA-nya untuk subsidi bunga KUR, nih Kemenkop ngasih subsidi 10,5%. Karena overhead cost-nya itu 16,5%, pemerintah memberikan subsidi bunga 10,5%, sehingga KUR itu 6%. Tetapi ini kita lihat zaman sekarang sudah tidak cukup kalau cuma sampai 500 juta. Oleh karena itu kita ingin tingkatkan ini menjadi 20 miliar per nasabah dengan tingkat bunga tetap 60%, malah untuk yang KUR tertentu kita juga sedang pikirkan untuk bunga 0%. Untuk yang mikro, ya. Jadi kira-kira di pembiayaan begitu, Prof. Joko, yang kita saat ini sedang coba kerjakan. Nanti kita akan ada kerjasama dengan IBS ini, kita akan coba kajian juga secara akademik untuk meningkatkan porsi kredit usaha kecil sampai 30% dengan plafon 20 miliar. Lalu bunga nanti bervariasi relatif rendah. Demikian sekedar tambahan, mungkin Pak Hanung juga bisa menambahkan tentang hal ini. Terima kasih Pak Agus. Mohon izin moderator menyampaikan saja. Jadi kita memang ada program, Prof. Joko, bahwa kita ingin UMKM kita ini bertransformasi. Jadi yang langkah-langkah tadi itu untuk membantu UMKM kita bertransformasi secara berkelanjutan, gitu ya. Kita ingin bahwa UMKM kita ini jadi future UMKM yang berorientasi global, gitu ya. Nah, ini kita dorong tadi dari pembiayaannya, seperti Pak Agus Santoso tadi sampaikan, kita sudah punya program bagaimana untuk supaya mereka tidak hanya sampai di KUR saja yang mikro, tetapi membiayai sampai kelas menengah ini, skala menengah ini ada skema pembiayaannya. Demikian juga program-programnya kita lakukan terpadu, Prof. Jadi kalau mikro nanti naik ke kecil, kita bina sesuai dengan karakteristiknya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan kita lakukan melalui salah satunya tadi sudah saya sampaikan, kita membangun Center of Excellence tadi di SMESCO tadi untuk memberikan bantuan-bantuan, dukungan teknis, pelatihan dan sebagainya, termasuk juga nanti bantuan tenaga ahli yang bisa ditempatkan di setiap unit usaha tadi. Termasuk juga kita lakukan korporatisasi melalui koperasi, Prof. Jadi untuk yang kecil-kecil ini kita agregasi supaya dia lebih cepat terkorporatisasi, kita bentuk melalui koperasi, Prof. Supaya nanti bisa dikelola dengan baik yang kecil-kecil dan sebagainya. Jadi kami sependapat, Prof, dan itu sudah dalam pemikiran kami juga. Terima kasih. Izin saya nambahkan satu lagi mengenai terobosan dalam hukum jaminan. Ini kita juga sedang melakukan studi dan mendorong untuk perubahan hukum jaminan di perbankan. Jadi dengan digitalisasi ini, kan banyak kita menggunakan IoT sekarang ini. Jadi kita kepingin seperti misalnya pohon kopi atau kambing atau ayam dikasih chip berbasis IoT langsung ke satelit, kita bisa memindahkan barang-barang yang tadinya belum masuk dalam fidusia, yang belum masuk dalam hukum penjaminan fidusia, bisa kita pindahkan ke dokumen fidusia. Jadi nanti pohon kopi, misalnya ikan, udang, ya, atau sawit dan sebagainya, itu sudah bisa kita prediksi berapa hasilnya, 1 hektar dapat produksi berapa ton, seperti itu. Nah, ini nanti kita pindahkan menjadi legal dokumen supaya bisa menjadi terobosan jaminan fidusia di perbankan, seperti itu. Karena kalau kita lihat misalnya kambing putih semua, wah ini yang mana nih kalau ditukar-tukar kan, datang lagi, kecil lagi. Nah, nanti dengan ini, dengan IoT, maka itu bisa dipelihara. Ini kita sudah uji coba di beberapa koperasi dengan IoT, misalnya untuk yang perikanan tangkap itu di Lampung, Rajungan, untuk yang misalnya lebah atau produktivitas kopi, kita sudah mulai coba ini.
untuk dilakukan terobosan di hukum jaminan. Satu lagi yang terkait dengan perubahan hukum jaminan kredit adalah juga ini reward yang berupa bintang itu, star misalnya GoFood, Gojek kan dapat star. Nah, untuk anggota koperasi kita mendahului dari teman-teman yang di perbankan. Untuk anggota koperasi yang mereka yang mendapat reward bintang 5 oleh anggotanya mendapat trust sharing ekonomi, nah ini bisa dimonetisasi gitu. Sehingga nanti tingkat service of excellence dari para pengusaha UKM kita yang di bidang jasa ini akan meningkat. Karena untuk yang bintang 5 misalnya bisa mendapatkan bantuan 10 juta tanpa jaminan, tanpa perlu jaminan, maka yang dapat bintang 3, 4 pasti akan kepingin dapat bintang 5 supaya dia bisa dapat. Nah, ini kita sudah juga sedang uji coba dengan beberapa koperasi supaya ada reward system ini bisa dimonetisasi. Beberapa hal terkait hak kekayaan intelektual juga kita ingin bisa dimonetisasi dan bisa dijadikan jaminan. Itu melalui tetap tentu adalah penilaian ekonomis daripada kegiatan produktif itu. Demikian beberapa inisiatif yang semoga nanti bersama teman-teman perbankan bisa kita ubah terkait dengan pembiayaan dan jaminan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Santoso dan Bapak Hanung atas penjelasannya. Sekali lagi terima kasih juga untuk Profesor Djoko Santoso Mulyono. Dan kita lanjutkan bahwa kepada peserta yang sudah menyampaikan pertanyaannya di fitur Q&A dan chat, karena keterbatasan waktu mungkin tidak bisa dijawab di sini, tapi dari pihak panitia akan mencoba untuk melanjutkan pertanyaan ini kepada yang berkompeten, dalam hal ini Pak Hanung dan Pak Agus, dan akan dikirimkan email jawaban kepada Ibu dan Bapak sekalian. Karena ternyata banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang bertanya baik di Q&A maupun di fitur chat. Di antaranya saya mengenal Bapak Hari Soekarno dari Universitas Jember, juga ada Pak Yus Indra nih, sohib saya, dan teman-teman dari Unifbi di Lubuk Linggo. Baik. Karena waktu juga lah kita harus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, juga kepada Bapak Hanung Rimba Rahman. Maaf, Pak Hanung. Nanti salah lagi Pak saya, Pak. Maaf. Ya Pak Hanung saja ya Pak Inung ya, sebagai Deputi UKM. Juga Pak Agus Santoso yang selama ini menjadi menjembatani hubungan kita dengan IBS. Satu kata kunci Pak Agus tadi yang saya dengar akan ada kerjasama dengan STY Indonesia Banking School, dan itu mudah-mudahan bisa terrealisir. Terima kasih Pak Agus. Sekali lagi. Pak Surahman, saya mau menambahkan. Oke. Nama Hanung itu hebat. Hanung itu kemenangan. Wais, mantap. Terus yang selanjutnya Prof, rimbonya Hanung itu kemenangan. Betul Pak Hanung? Iya. Karena orang Jawa itu 3 Pak. Heneng, Hening, Hanung. Hanung, gitu. Hanung itu menang Pak. Jadi orang-orang paling menang. Jangan lupa ya, salam untuk Pak Menteri ya Pak Hanung. Saya ya. Saya dulu kerja di BRI agak lama, 8 tahun Pak Hanung. Baik, matur nuwun. Monggo, Prof Djoko Santoso, Pak Hanung Harimba Rahman. Terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya. Untuk itu saya serahkan kembali kepada pembicara atau pembawa acara, Mbak Zahra Hairani. Silakan Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Surahman Surya Atmaja MM. Pemberian plakat secara virtual sebagai tanda terima kasih kepada pembicara dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Teten Mas Duki. Selanjutnya, Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Ibu Destri Damayanti, SE, MSc. Terima kasih kepada pembicara webinar hari ini, Bapak Teten Mas Duki, Ibu Destri Damayanti, SE, MSc, dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Surahman Surya Atmaja, MM, sebagai moderator pada hari ini.
Sekali lagi saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman, e-certificate dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar kuliah umum pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar kuliah umum, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen di seluruh Indonesia. Indonesia Banking School bersama para pelaku industri keuangan dan keuangan digital dengan bangga mempersembahkan partial scholarship yang ditujukan untuk membantu siswa-siswi SMA agar dapat meneruskan kuliah di kampus yang berkualitas. Informasi terkait beasiswa bisa diakses melalui Instagram kami di @Indonesia Banking School dan juga website kami di www.ibs.ac.id. Segera daftarkan diri Anda. Kami juga membuka kesempatan untuk para pelaku industri lainnya untuk ikut serta dalam program beasiswa gotong royong untuk memajukan SDM Indonesia. Indonesia Banking School mengadakan National Conference and Call for Paper dengan tema Keuangan Berkelanjutan pada Era Digital Driving Innovation in Financial Technology and Islamic Finance Adaptation. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021. Untuk tanggal deadline bisa dilihat di website kami www.callpaper.ibs.ac.id. Kami tunggu teman-teman dan kampus yang hadir untuk mengikuti National Conference di Indonesia Banking School. Dan sampai jumpa di webinar kuliah umum selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School, serta kunjungi website kami di www.ibs.ac.id. Saya Zara Hairani, mahasiswi akuntansi 2020 Indonesia Banking School sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih itu. Pak Hanung. Selamat hari. Terima kasih Bu Titu. Itu saya juga mau mundur, udah waktunya sholat. Sholat, Terima kasih, Dek. Pak. Itu semua. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Apa kabar Terima kasih. Neng, terima kasih. Bu Tini, Semuanya. terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Selamat sukses Bu. Halo Pak 800. Agus Santoso, apa kabar? Pak Agus, apa kabar? Apa kabar Pak Agus? Yuk. Selamat ya, Oke, Bu bagus Lisa. banget tadi Kambingnya sharingnya. gimana Pak? Kambingnya? Ini Nah, itu mau IoT biar bisa di fidusia nanti. Mesti kita Bagus. Bagus banget tuh idenya. Kambing di fidusia. Ayo Keren. semuanya, Jumatan dulu. Iya, Jumatan dulu. Bapak nggak Bu, jenuh merah, Pak. kasih banyak Bu. Ya buka, Pak Agus. Kolaborasinya Iya. 811 pesertanya. itu terima kasih. Alhamdulillah. Ini tuh makasih Bu Indah. Indah tadi mana ya Bu Indah? Bisa. Nih. Mas Darman Suraman. Nih, Bu Sistu Bagus. masih, makasih. Ya, Bu Tari. Sehat selalu ya. Amin. Puji Tuhan, alhamdulillah. Mbak Tari, sehat selalu. Bu Indah. Mas Agus ya, sehat. Salam buat Nyonya. Mbak Endang, terima kasih suaranya. Tini, Mbak Tini. Sama-sama. Yuk. Mbak Tito, terima kasih banyak loh. Ya. Sama-sama. Udah pamit ya. Pamit ya Bu. Terima kasih ya semuanya. Mas Gatot, terima kasih Mas Gatot. Sami-sami. Ya, Mas Gatot, Dan sehat bermanfaat. selalu. Salam sehat semua. Salam Semua sehat salam sama-sama. Amin. Mbak Tari. Ya, terima kasih Pak Gatot, izin live ya Pak. Ya, sama-sama, monggo. Saya juga mau live, silakan. Udah waktunya ini. Ya. Pak Terima Gatot, kasih semua, salam sehat. Prof. Masjid- Rahman. masjid saya ditutup Pak Gatot, nggak boleh Jumatan. Oke, iya saya juga nih, sholat di rumah. Di rumah aja ya. Ya, Tapi nanti 11.50-54-an Pak. amin, insya Allah. Alhamdulillah. Pak Gatot sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, Prof. Mudah-mudahan Prof
Rahman sehat juga. Amin. Mbak Wiwi, amin, matur Prof. nuwun. Matur nuwun. Mbak Tari, monggo. matur nuwun. Mbak Terima Nuri. kasih ya, Mbak Wiwi. Sip. Ini panitianya keren. Tinggal ini panitianya ngejawabin di Q&A sama di chat nih. Ya, ya. Saya rasa oke. Jadinya dikirim. Baik. Baik, makasih. Oke, katanya dari Mbak Nuri minta lagunya yang soft ending nih, Agung. Oh, pakai itu flute-nya Iglesias tuh.